Di banyak negara, termasuk Indonesia, menggambar wajah Nabi dianggap sangat tidak pantas. Bahkan jika dibuat dengan maksud penghormatan, visualisasi gambar itu tetap ditolak. Seolah ada batas tak tertulis yang tak boleh dilanggar, yaitu dosa besar. Tapi jika kita menelusuri sejarahnya, pertanyaannya justru berubah arah. Apakah larangan ini benar-benar berasal dari ajaran Islam sejak awal, ataukah ia tumbuh secara perlahan, dibentuk oleh tafsir, konflik antar mazhab, dan kekuasaan politik? Sayangnya, tidak banyak yang berani bertanya. Mungkin karena sejak kecil, sistem pendidikan kita tidak membiasakan berpikir kritis, apalagi dalam hal agama. Atau mungkin karena pertanyaan seperti ini sering dianggap menyimpang. Bahkan sekadar bertanya pun bisa dicurigai sebagai bentuk penistaan. Padahal kalau kita lihat lebih jauh ke belakang, sebelum larangan menggambar Nabi menjadi doktrin yang seolah mutlak, pernah ada masa di mana menggambar Nabi Muhammad bukanlah hal yang dilarang. Di sini, kita akan coba menelusuri asal mula larangan itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibungkam rasa khawatir. Ini bukan tentang mencari siapa yang benar atau salah, tapi ajakan untuk membuka pikiran kita, mengais lembar sejarah yang terpendam, menyingkap bagian-bagian yang sering diabaikan, dan kembali bertanya, apakah kita sedang menjalani warisan keimanan, atau hanya mewarisi rasa takut yang ditanam sejak dini. Sejak abad awal perkembangan Islam, umat Muslim tidak pernah sepenuhnya satu suara dalam memahami ajaran agama, termasuk dalam hal seni dan visualisasi keagamaan. Ada banyak aliran, cabang, konflik politik dan perang antar penganut yang jarang diceritakan oleh guru agama kita. Dan tentu akan panjang jika diceritakan semua di sini. Perbedaan pendapat bisa jadi berasal dari cara berpikir yang berbeda-beda. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa politik selalu hadir di setiap jengkal sejarah yang akan membentuk wajah kehidupan pada masa-masa berikutnya. Reproduksi gambar lukisan Nabi secara figuratif sebenarnya sudah muncul sejak dulu, terutama di wilayah Persia. Beberapa kalangan Muslim, khususnya para elit dan bangsawan, mengkoleksi lukisan Nabi untuk kepentingan pribadi. Seperti lazimnya para bangsawan Eropa mengoleksi karya para maestro dunia, lukisan-lukisan ini dilihat sebagai simbol spiritual sekaligus status budaya. Meskipun hari ini dianggap tabu di banyak kalangan, manuskrip-manuskrip dari abad ke-13 hingga ke-16 mencatat banyak ilustrasi figuratif Nabi. Tradisi ini berkembang terutama di wilayah Persia dan Anatolia, terutama pada masa kekuasaan dinasti Ilkhanid, serta berlanjut di bawah pemerintahan Turki Ottoman. Salah satu penggambaran tertua yang masih tersisa saat ini adalah manuskrip Farkavi Gursah, yang dibuat di Anatolia sekitar tahun 1239 sampai 1240 oleh pelukis Abdul Mukmin. Dalam manuskrip ini, Nabi Muhammad digambarkan secara visual dalam sebuah kisah metaforis yang melibatkan tokoh Warka dan Gursah. Diperkirakan banyak manuskrip lainnya yang menggambarkan Nabi Muhammad secara figuratif. Sayangnya, ketika pasukan Manggel menyerbu Baghdad pada tahun 1258, mereka menghancurkan perpustakaan besar dan banyak manuskrip dari era Abbasiyah punah. Kehancuran ini mendorong upaya pelestarian sejarah dan spiritualitas Islam lewat naskah-naskah baru. Dan salah satunya adalah karya monumental Jami al-Tawari oleh Rashid al-Din Hamdani, yang ditulis di Persia pada 1307 Masehi. Dalam naskah itu, Nabi Muhammad digambarkan dalam banyak momen penting kehidupannya. Peristiwa kelahiran Nabi saat bayi, peristiwa Isra Miraj, peristiwa saat Nabi menerima wahyu, saat pergi berdagang ke Syam, hingga peristiwa peletakan batu hitam Hajar Aswad. Mikrajnama, atau Kitab Kenaikan Nabi, adalah salah satu manuskrip paling indah dalam tradisi Islam bergambar. Disusun sekitar tahun 1436 Masehi, manuskrip ini lahir di lingkungan budaya dinasti Timurid, yang dikenal menghargai seni dan sastra. Dalam manuskrip itu, Nabi Muhammad digambarkan secara figuratif dalam serangkaian adegan Miraj. Ia tampak menaiki burak, ditemani malaikat Jibril, memulai perjalanan menuju langit pertama. Ia mencapai Sidrat al-Muntaha, batas akhir semesta yang bahkan tidak bisa dilewati oleh Jibril. Nabi juga diperlihatkan gambaran surga, penuh taman dan bidadari, serta neraka, tempat hukuman bagi manusia berdosa. Tradisi menggambar lukisan Nabi terus berlanjut di era dinasti Ottoman. Pada sekitar tahun 1497 Masehi, salah satu manuskrip Rauzat As-Safa
diketahui mengandung ilustrasi figuratif Nabi Muhammad, terutama dalam edisi-edisi bergambar yang diproduksi di wilayah Persia dan India Mughal. Kemudian, dalam beberapa salinan ilustratif dari Khamsa karya Nizami Ganjavi, khususnya versi yang diproduksi pada abad ke-16 di bawah patronase Safavid, terdapat penggambaran visual Nabi Muhammad dalam kisah Miraj. Pada tahun 1594 sampai tahun 1595 Masehi, muncul karya monumental Syiar-i Nabi, yaitu biografi Nabi Muhammad dalam bentuk narasi puitis yang ditulis dalam bahasa Ottoman oleh Mustafa Yusuf. Manuskrip ini terdiri dari 6 jilid dan dikenal luas karena ilustrasinya yang sangat kaya, menampilkan lebih dari 800 miniatur yang menggambarkan kehidupan Nabi, meskipun wajah beliau umumnya disamarkan dengan cahaya, sesuai norma representasi visual di kalangan Ottoman Sunni saat itu. Semua adegan divisualisasikan dengan menggambarkan Nabi Muhammad dengan wajah yang bercahaya atau terbuka. Manuskrip ini menjadi salah satu contoh paling eksplisit dalam sejarah seni Islam tentang representasi visual sang Nabi. Memasuki abad ke-18 Masehi, di tengah melemahnya kekuasaan Kekaisaran Utsmaniyah, muncul sebuah gerakan pemurnian Islam dari wilayah Najd, Arab. Gerakan ini dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia mendirikan fondasi ideologis yang kemudian dikenal sebagai Wahhabisme. Gerakan ini secara ketat menolak segala bentuk seni rupa, gambar, patung, ziarah ke makam, bahkan kaligrafi yang dianggap berlebihan. Semuanya dikhawatirkan membawa pada kemusyrikan. Padahal, sebelumnya Kekaisaran Utsmaniyah memiliki warisan seni yang kaya. Namun seiring terbentuknya negara Arab Saudi dan ditemukannya minyak pada abad ke-20, tafsir Wahabi mulai mendapat kekuatan politik dan ekonomi. Dukungan dana dan pengaruh atas kota-kota Mekah dan Madinah membuat tafsir Wahabi menyebar luas ke dunia Muslim. Sementara di Indonesia, pengaruh Wahabi mulai terasa kuat sejak era Orde Baru, sekitar tahun 80-an. Tanpa disadari, sistem pendidikan agama, penerbitan buku Islam, hingga khutbah-khutbah Jumat, banyak yang mengadopsi tafsir Wahabi. Ini membuat pemahaman bahwa menggambar Nabi yang sebelumnya boleh-boleh saja, kemudian menjadi dosa besar dan semacam doktrin tunggal yang jarang dipertanyakan. Tidak dapat dipungkiri, sejarah memang sering ditulis oleh mereka yang berkuasa. Tapi pertanyaannya, apakah tafsir keagamaan juga tunduk pada kekuasaan? Apakah yang kita anggap sebagai hukum agama hari ini bisa jadi adalah hasil tafsir dari pihak yang menang di masa lalu? Saat ini, mayoritas Muslim meyakini bahwa menggambar Nabi adalah dosa besar. Padahal tidak semua sepakat di masa lalu. Banyak dari kita mengira bahwa larangan menggambar Nabi bersumber langsung dari Al-Quran. Padahal, tidak ada satu ayat pun yang melarang hal itu secara eksplisit. Hadis-hadis syahih memang memuat larangan menggambar makhluk bernyawa. Tapi pertanyaannya, hadis-hadis tersebut diriwayatkan dan ditafsirkan terutama oleh kalangan ulama yang memiliki kecenderungan pemahaman yang sama, yaitu dari kubu yang kemudian dominan secara politik dan mazhab. Sementara mereka yang memiliki pemahaman berbeda, lambat laun dikubur dalam sejarah, dianggap tidak ada, bahkan dituduh menyimpang. Padahal, jejaknya masih terlihat jelas dalam karya-karya seni Islam dari berbagai dinasti, termasuk Safawiyah, Utsmaniyah, dan Timurid, yang menggambarkan Nabi secara eksplisit dalam konteks spiritual dan edukatif, selama tidak dipuji berlebihan, disembah, atau dijadikan berhala. Ketika tafsir Wahabi mendominasi, rasa takut mulai dikultuskan. Pertanyaan kritis menjadi tabu, bahkan dianggap tanda kurang iman. Larangan menggambar makhluk bernyawa bukanlah kesepakatan tunggal di kalangan Muslim awal, melainkan hasil dari pilihan tafsir yang kemudian dibakukan oleh kelompok yang berkuasa secara politik yang mungkin saja dibalut agama. Jika masih boleh bertanya, apakah larangan menggambar wajah Nabi Muhammad adalah suatu kebenaran yang hakiki, atau sebuah pemikiran dari pihak yang menang dan menutup pemikiran lainnya? Bukan karena pemahamannya yang salah, tapi karena dia ada di pihak yang kalah. Kita tidak sedang menyalahkan, tapi mencoba membaca ulang sejarah, agar kita tidak meyakini keyakinan dengan mata tertutup, dibungkam oleh rasa takut dan dosa besar yang ditanamkan sejak dulu. Jika larangan ini bersifat absolut, mengapa dalam sejarah Islam sendiri banyak karya yang justru menggambarkan Nabi Muhammad? Semua lukisan ini tidak dianggap sebagai penghinaan. Namun jika digambar di masa sekarang, maka wassalam. Semua ini menunjukkan bahwa menggambar Nabi bukanlah hal aneh dalam tradisi Islam. Ia hanya menjadi kontroversial ketika tafsir dominan menutup ruang bagi keberagaman ekspresi,
Sekali lagi ini bukan tentang mencari siapa yang benar atau salah, tapi ajakan untuk membuka pikiran kita, mengais lembar sejarah yang terpendam, menyingkap bagian-bagian yang sering diabaikan, dan tidak takut untuk bertanya, apakah yang kita jalani hari ini benar-benar warisan keimanan dari Yang Maha Kuasa, atau hanya warisan tafsir dari mereka yang pernah berkuasa. Terima kasih karena berani berpikir, di saat banyak yang memilih diam dalam tanya.